apakah setuju dengan penundaan pemilu. Tentu sebetulnya JPPR sebagai lembaga yang konsen untuk terus mengawal pemilu di Indonesia dalam upaya bahwa kita terus menjaga proses demokratisasi terus berlangsung, dan tentu saja semua hal yang terjadi dalam proses elektoral terutama itu harus sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Jadi kalau bicara penundaan, tentu kami menolak penundaan tersebut, dan kami juga bergabung dengan teman-teman masyarakat sipil untuk konsisten menyuarakan terkait pemilu yang harus berjalan sesuai dengan mekanisme yang berlangsung. Nah, apakah misalnya bicara Indonesia sedang terdesak, sebetulnya hari ini kita tidak sedang menjalani sesuatu yang kemudian menjadi genting ya, atau menjadi sesuatu yang sifatnya dalam keadaan bencana atau dalam kondisi yang kemudian tidak stabil, kan tidak. Saya kira pandemi misalnya meskipun kemarin sudah ya memberikan cukup dampak yang sangat besar ya sebetulnya kepada masyarakat, tapi kan dalam prosesnya juga pemerintah bisa menyelesaikan permasalahan tersebut ya. Jadi apalagi hari ini misalnya wacananya dari presiden misalnya, kemudian dari beberapa Kemenkes juga mencoba untuk bisa mengkaji apakah mungkin dari pandemi itu akan segera menjadi endemi, kan begitu ya. Meskipun misalnya beberapa unit bukan unit, apa sih istilahnya, satgas, kemudian juga dari Persatuan Dokter itu Indonesia itu juga sebetulnya kan juga menentang ya. Artinya kan sebetulnya hari ini kita masih belum bisa bicara buru-buru terkait endemi. Nah, bagaimana dampak dinamika terkait penundaan pemilu? Saya kira ini menjadi hal yang cukup bisa mengganggu gitu ya, mengganggu dalam proses bahwa kita kan sebetulnya hari ini tidak ada masalah apa-apa gitu, kecuali memang kalau kita melihat dari beberapa survei, kemudian dari beberapa pengamat ya, yang kemudian menganggap bahwa Indonesia hari ini sedang dalam proses regresi demokrasi atau meskipun kemarin kalau kita lihat dari hasil pengumuman Indeks Demokrasi Indonesia yang dari The Economist Intelligence Unit, sebetulnya kan kita sudah mengalami kenaikan dari proses indeks demokrasi kita itu. Tapi ternyata setelah dikaji lebih mendalam mengapa indeks demokrasi itu kemudian naik, itu lebih kepada bahwa kemarin misalnya Undang-Undang Cipta Kerja ini ditolak ya oleh MK yang kemudian tapi bersyarat. Jadi maksudnya ada batas waktu yang kemudian sedang dimunculkan. Artinya nggak betul-betul ditolak, tapi setidaknya ada upaya ditolaknya gitu meskipun bersyarat. Jadi ada waktu yang kemudian ditentukan. Nah, imbas kepada masyarakat ya tadi ya, saya kira dinamika ini juga akan istilahnya menyedot perhatian yang kemudian sebetulnya ini tidak perlu dalam konteks bahwa lebih baik wacana yang berlangsung itu lebih menambah pendidikan pemilihnya kepada masyarakat, pendidikan politik kepada masyarakat ya, kepada para pemilih Indonesia nanti yang kemudian jumlahnya diprediksi 192 juta ya, jadi naik cukup signifikan dari 2019. Apalagi misalnya kita melihat proporsi jumlah milenial itu nanti hampir 60% ya, 50-60% kalau yang saya baca terakhir. Jadi ini kan sebetulnya ke depan ini memang eranya anak muda. Jadi kalau bicara soal ruang publik hari ini misalnya lebih diwacanakan soal penundaan pemilu, saya kira ini sangat kontraproduktif dengan semangat Indonesia untuk membangun dari segi pembangunan ya, dari pembangunan kesejahteraan yang kemudian sebetulnya diimplementasikan dengan kebijakan-kebijakan yang diambil oleh para pemimpin daerah dan kemudian juga presiden tentu saja dan para anggota legislatif. Nah, kalau misalnya opsinya ya betul-betul pemilu akan ditunda, sebetulnya apa yang terjadi di Indonesia? Tentu kalau dengan beberapa kajian yang kemudian sudah pernah dilakukan dan pemerintah sendiri saya kira juga cukup paham lah ya dengan kondisi 24 tahun yang lalu ya, 98 yang kemudian itu juga ongkosnya kan tidak sederhana ya, ongkosnya juga cukup pelik gitu. Kemudian itu juga menimbulkan resesi ekonomi, masyarakat juga menjadi rawan konflik. Kemudian juga tidak bisa hidup aman, dan saya kira ini justru menjadi masalah baru menurut saya. Jadi kalau pemilu ditunda itu tentu akan menimbulkan masalah baru, meskipun beberapa pihak misalnya dalam survei Kompas terakhir misalnya cerita bahwa puas dengan pemerintahan sekarang gitu ya, yang sudah berlangsung misalnya 3 tahun ini ya, 3 mau ke 4 tahun. Tapi kan ini juga tidak menjamin
proses kemudian diperpanjang atau misalnya ditunda itu menjadi jawaban gitu. Saya kira tetap kembalinya kepada makna konstitusi kita yang kemudian sudah sesuai ya, sudah tergambar di pasal 22 ayat 1 dan juga pasal 7 Undang-Undang 1945 yang dimana memang dibatasi selama 5 tahun dan hanya bisa dipilih satu kali masa perpanjangan jabatan, artinya hanya maksimal 2 periode seperti yang hari ini kemudian Presiden sudah mengemban amanah. Nah, kalau bicara ini juga merupakan usulan dari elit partai, ya memang saya kira elit partai ya memang mempunyai hak untuk bisa memberikan wacana atau katakanlah ya semacam dialektika dalam proses politik Indonesia ya. Saya kira ini hak mereka juga gitu, karena kita juga kan tidak bisa melarang gitu ya. Tapi memang barangkali misalnya masyarakat sipil hari ini kan menghimbau dengan sangat bahwa sebetulnya wacana-wacana atau proses yang sebetulnya justru membuat atmosfer kita, membuat cara berpikir kita menjadi mundur misalnya ya, karena Indonesia ini kan dibangun dengan proses yang dinamisnya cukup tinggi ya. Saya kira tidak perlu sebetulnya ya. Jadi usulan elit partai ini ya cukup menjadi konsumsi tertutup saja menurut saya. Jadi kalau memang mereka ada proses itu ya tertutup dalam proses bahwa mereka berdialog, tapi juga kalau misalnya akan diputuskan ya silahkan bicara ke masyarakat, tapi jangan kemudian memperkeruh suasana dengan wacana-wacana yang kemudian justru membuat kita itu saling berkonflik sendiri. Misalnya hari ini kan kita tahu bahwa misalnya statementnya Ketum PBNU yang kemudian menceritakan bahwa kalau pemilu ditunda itu masuk akal. Misalnya kemudian sekjen dari PP Muhammadiyah misalnya mengatakan bahwa pemilu ditunda ya itu jelas tidak boleh, itu mengingkari konstitusi gitu loh. Nah, ini kan ada dua organisasi besar yang kemudian sedang dihadapkan pada posisi seakan-akan mereka bertentangan kan gitu. Ya memang mereka bertentangan, tapi maksud saya itu kan hal yang kemudian belum tentu terjadi. Tapi kemudian dia dimunculkan terus yang membuat kita itu terus jadi terfokus ke situ. Padahal kan seharusnya ada hal lain yang kemudian lebih produktif dibicarakan. Misalnya bicara soal bagaimana pembangunan ekonomi akan lebih berlangsung dengan baik. Kemudian mengisi pendidikan politik masyarakat dengan misalnya memberikan contoh-contoh atau tauladan yang lebih bisa memberikan manfaat secara secara pendidikan gitu ya, secara proses politik itu justru malah melihatkan bahwa politik itu baik, kemudian politik itu betul-betul saling menghargai, dan kemudian itu bisa menjadikan manfaat yang besar bagi masyarakat. Jadi tidak berhenti pada proses bahwa yang mereka lakukan itu sebagai istilahnya justru malah membuat tidak nyaman gitu loh bagi pemilih Indonesia. Jadi jadi menurut saya penting gitu loh ke depan ruang-ruang atau jagat metaverse gitu katanya ya, jagat metaverse, jagat publik Indonesia itu kemudian tidak terlalu fokus dengan hal-hal yang kemudian bisa membuat wacana-wacana yang kemudian tidak mendidik masyarakat gitu menurut saya ya. Jadi lebih kepada bahwa memainkan perasaan saja gitu. Nah, kemudian motif penundaan, kalau bicara motif penundaan ya saya kira memang kita sih tidak bisa menduga dengan pasti apa penyebabnya ya. Tapi kan beberapa misalnya kita lihat statement dari para petinggi partai kan sebetulnya ya karena memang kepuasan terhadap kinerja presiden. Yang kedua juga saya kira yang juga muncul adalah bahwa ekonomi gitu ya, faktor ekonomi ya sudahlah, kalau misalnya kan bicara anggaran hari ini kan naik 3 kali lipat ya menjadi 76,6 triliun ya anggaran buat pemilu 2024, yang itu pun sebetulnya di tahun 2022 ini masih harus KPU masih harus mencari berapa ya, hampir sekitar 20 yang kemudian belum dipenuhi pemerintah gitu. Ini kan juga tantangan ya, di mana sebetulnya KPU harus sebagai penyelenggara teknis harus menyiapkan gitu proses tahapan dengan cepat sesuai waktu, tapi kemudian anggarannya tidak disupport gitu. Kita tidak bisa kemudian mengklaim bahwa pemerintah nggak punya anggaran. Saya kira kok tidak. Saya kira pemerintah punya anggaran, tapi kemauan atau political will yang kemudian bisa diberikan oleh pemerintah untuk bisa memberikan support kepada KPU. Nah, itu yang harus kita dorong saya kira, bahwa anggaran itu ada, anggaran bisa dipenuhi, yang kemudian saya kira ini menjadi hal yang
yang penting gitu ya, yang maksudnya jangan sampai kemudian anggaran ini menjadi alasan yang kemudian mendukung proses penundaan ini gitu. Dan itu kan saya kira sangat bertentangan dengan konstitusi kita ya. Kemudian kalau gara-gara itu kemudian tidak disupport, padahal jelas bahwa anggaran negara itu, misalnya beberapa waktu yang lalu kan DPR juga mengundang Kemenkeu ya dalam proses apakah memang ketidakcukupan anggaran itu bisa membuat pemilu ditunda. Nah, Kemenkeu itu sudah betul-betul menjelaskan bahwa sebetulnya Kemenkeu apa kata pemerintah. Jadi kalau memang pemerintah itu menyetujui 76,6 triliun, ya anggaran itu pasti ada. Tidak akan anggaran itu tidak ada dalam proses itu. Nah, jadi dari sini kan sudah jelas bahwa sebetulnya yang betul-betul bisa mengawal proses kemudian sampai berhasil itu saya kira yang memang pemerintah, kemudian Komisi 2 ya, dan juga penyelenggara teknis itu sendiri. Jadi saya kira pemerintah dan juga Komisi 2 itu menjadi tumpuan banyak orang ya hari ini untuk sebetulnya bisa mensukseskan pemilu itu, karena memang karena keputusannya ada di situ. Jadi kalau bicara motif ya saya kira memang macam-macam gitu ya. Ada yang kemudian ini mungkin hanya sebatas informasi ya, tapi saya tidak tahu sebenarnya kebenarannya. Misalnya ada kontestasi yang kemudian belum selesai, atau misalnya survei-survei yang kemudian muncul yang tidak semuanya calon yang dijagokan menjadi presiden itu berasal dari partai, tapi dia berasal dari mungkin orang-orang yang kemudian berlaga di kepala daerah kemudian lolos, tapi dia bekerja dengan baik, pencitraannya bagus, tapi kemudian partai itu merasa tidak memilih kepada orang itu. Jadi di sini kan juga bisa jadi partai mungkin butuh konsolidasi dan mungkin waktu menuju 2024 ini kurang gitu loh. Jadi ya bisa jadi akan kemudian ya sudahlah, kita akan menggeser waktu saja misalnya gitu. Nah, sejarah sebetulnya terkait penundaan pemilu di Indonesia kan sebetulnya juga pernah terjadi ya di tahun-tahun sebelumnya, sebelum reformasi, dan juga waktu reformasi kemarin misalnya kan justru malah dimajukan ya, harusnya 2002 tapi kemudian maju ke 1999 gitu ya, karena kegentingan waktu itu. Tapi kan jelas ada konteks kondisi yang kemudian memaksa untuk segera melakukan regenerasi kepemimpinan. Tidak seperti hari ini tuh baik-baik saja kok, tidak ada masalah kok. Jadi saya kira itu ya. Jadi kalau bicara motif penundaan itu apa ya, saya kira itu tadi seperti yang saya sampaikan, lebih kepada apa istilahnya, memang proses motifnya itu lebih kepada kebutuhan-kebutuhan pragmatis yang barangkali hari ini karena memang munculnya dari elit partai ya, yang kemudian saya kira belum selesai ya, problematika di situ belum selesai dan kemudian masih butuh waktu gitu. Jadi ini juga menunjukkan sebetulnya bahwa kelembagaan partai politik saya kira ke depan juga penting untuk terus diingatkan untuk berubah. Nah, kemudian saya kira mesin juga harus terus berjalan, tapi jangan sampai meninggalkan visi dan misi platformnya gitu ya. Jadi kalau sudah punya platform, ada visi misi ya tolong saya kira partai politik harus kembali kepada dua hal itu ya, platform dan visi misi, sehingga nanti ke depan juga saya kira lebih mampu untuk menjaga demokrasi kita juga lebih dengan substansi. Saya kira itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.